Bab 205, Pertarungan Nancy G. Itu adalah 6 nadi supernatural. Fancy Chu berbisik pelan di samping, mengambil kekuatan esensi 6 nadi, mengubah energi dalam tubuh menjadi pedang. Dari apa yang kamu lihat, memang teknik rahasia menyakiti diri sendiri untuk menyakiti orang lain, tetapi kekuatannya sangat mendominasi. Untuk apa seperti itu? Harley Ye mengerutkan kening lagi, menyakiti diri sendiri untuk menyakiti orang lain. Seiring berjalannya waktu, itu pasti akan berubah menjadi cedera teknik, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Kamu sudah salah tentang ini. Fancy Chu tersenyum sedikit. Kekuatan 6 nadi supernatural diciptakan oleh Master Suantian, dan Glen Duan adalah keturunan langsung Master Suantian, dan semua orang di dunia berpikir bahwa dia memupuk teknik rahasia menyakiti diri sendiri untuk menyakiti orang lain. Semacam ini akan merusak fondasi, dan lama-kelamaan akan berkembang menjadi cedera teknik, tetapi orang tidak tahu bahwa misteri 6 nadi spiritual seperti ini. Aku tidak mengerti. Harley Ye memandang Fancy Chu dengan bingung. Pada tahap awal kultivasi pedang Dewa 6 Nadi, menyakiti diri sendiri sangatlah penting, karena teknik rahasia ini memang sangat mendominasi, tetapi begitu berada di jalur yang benar, yang dinamakan energi pedang menyakiti diri di dalam tubuh akan menjat teknik rahasia meridian kerangka, misalnya meridian kerangka di dalam tubuh sendiri seperti besi bekas, dan energi pedang yang melukai diri sendiri seperti palu besi. Setelah ribuan tempaan dan siksaan, barulah bisa tercipta tulang baja dan besi. Hal ini memiliki efek yang sama dengan pelatihan tubuh Burning Sky kamu. Ternyata begitu. Mata Harley Ye berbinar, dan mengarahkan pandangannya ke panggung pertandingan lagi. Jurus pedang guntur terbang. Pedang Dewa 6 Nadi. Dengan dua suara ringan, Josh Han dan Glen Duan telah mengerahkan upaya mereka pada saat yang sama. Di satu sisi, cahaya pedang guntur dari jurus pedang guntur terbang Josh Han mempesona, kekuatannya tak tertandingi. Di satu sisi, Glen Duan menunjuk, cahaya pedang dari pedang Dewa 6 Nadi berdentang, energi pedang meluap, kekuatannya juga tak tertandingi. Boom! Di bawah perhatian semua orang, kedua pedang itu bertabrakan bersama. Sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak, untuk sesaat sulit untuk membedakannya. Glen Duan benar-benar menghadang jurus pedang guntur terbang milik Josh Han, benar-benar tidak mudah. Ada suara kejutan dari seluruh arah. Perlu diketahui, kekuatan Josh Han jauh melampaui Glen Duan, berhadapan langsung, ternyata tidak lebih unggul. Kekuatan pedang Dewa 6 Nadi memang tidak lemah, tapi bocah Glen Duan itu pasti merasa sangat tidak nyaman. Sudah ada orang yang melihat ke arah Glen Duan, melihat sudut mulut Glen Duan sudah mengeluarkan darah. Menyakiti diri sendiri untuk menyakiti orang lain, teknik rahasia ini memiliki terlalu banyak kelemahan. Beberapa orang membelai janggut dan menggelengkan kepala. Pedang Dewa 6 Nadi benar-benar luar biasa. Harley Ye berseru kaget. Perlu diketahui, kekuatan Glen Duan jauh lebih rendah daripada Josh Han, tetapi dia tidak kalah dalam konfrontasi teknik rahasia. Ini sudah menjelaskan suatu hal, yaitu, kekuatan pedang Dewa 6 Nadi benar-benar lebih baik daripada jurus pedang guntur terbang. Zeng. Selama diskusi, cahaya pedang guntur terbang Josh Han memancarkan cahaya guntur ke segala arah, menghancurkan cahaya pedang 6 Nadi Glen Duan. Puff. Menyembur darah, tubuh Glen Duan langsung tertusuk di tempat, dia jatuh dari panggung pertandingan. Adik seperguruan, Harley Situ bangkit dengan tergesa-gesa dan membawa kembali Glen Duan yang terluka parah. Sekte Zeng Yang, Josh Han, menang. Di panggung pertandingan, suara Chandra Wu sangat tinggi. Setelah berbicara, tidak lupa melirik ke arah Sekte Hang Yue. Sekte Hang Yue sudah kalah 3 kali. Banyak pasukan dari segala pihak juga menaruh simpati pada Andreas Yang dan yang lainnya.
Ini baru 3 pertandingan, masih ada 4 pertandingan lagi yang akan datang. Bino Sangguan dari keluarga Sangguan menghela nafas. Para murid dari 9 pewaris sejati di babak eliminasi pertama sudah hampir menyingkirkan 7 orang. Takutnya sekte Heng Yue akan tersingkir sebelum mencapai final. Hei! Merasakan perasaan kasihan dan cemoohan dari semua pihak, Andreas Yang dan yang lainnya hanya menghela nafas tak berdaya. Nancy Ji dari sekte Zheng Yang, Jericho yang dari sekte Heng Yue, naik ke atas panggung untuk bertarung. Di panggung pertandingan, suara Chandra Wu terdengar lagi. Begitu kata-kata ini keluar, suara diskusi langsung padam. Mata semua orang, kecuali sekte Zheng Yang, memancarkan sinar cahaya. Bahkan Tuan Suge yang duduk sedikit terkulai langsung duduk tegak, dan Desi, yang di sampingnya, tiba-tiba membuka matanya. Tubuh Xuan Ling pasti akan memukau di seluruh arena. Keng Cheng, yang duduk di kursi tinggi, dengan santai memutar kunci Inggris di ibu jarinya, dan melirik ke arah semua pihak dengan tatapan main-main. Di kursi sekte Zheng Yang, Nancy Ji perlahan bangkit. Jubahnya bergoyang, 3000 sutra biru berayun seperti gelombang air, tidak ada angin, bergerak sendiri, tubuhnya terbungkus cahaya kecemerlangan, benar-benar seperti peri yang turun ke bumi. Di bawah perhatian semua orang, Nancy Ji mengangkat kakinya dengan ringan, dan dia sudah berada di atas panggung pertandingan. Hanya metode gerakan ini, murid pewaris 3 sekte ini, tidak ada tandingannya. Suara terkejut datang satu demi satu. Di kursi sekte Heng Yue, Harley Ye memandang Nancy Ji, mata keabadian langsung sedikit menyipit. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa menembus melihat Nancy Ji. Dia sepertinya diselimuti dengan kekuatan misterius, bahkan mata keabadiannya pun tidak bisa melihatnya. Tanpa sadar, Harley Ye mengerutkan kening. Meskipun Nancy Ji tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual sedikit pun, tapi dia benar-benar bisa merasakan tekanannya, tak terduga, misterius, dan kuat. Dibandingkan dengan dia, Karafli, Yogini dan Joy Nanggong di sebelahnya juga mengerutkan kening. Meskipun aku di kondisi puncak, masih kalah jauh dari dia. Karafli adalah yang berbicara lebih dulu. Jelas-jelas satu orang, kenapa aku merasa dia seperti gunung besar, aku sedikit sesak napas. Reina Ye berkata dengan cemberut. Aku melihatnya seperti jurang yang dalam, tanpa dasar. Mozashi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Melihat murid 3 sekte itu, takutnya tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Glen Duan, yang pucat, berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat hingga tidak masuk akal. Tentu saja, ekspresi wajah paling jelek di antara mereka adalah Jericho yang menempati peringkat ke-7 dalam daftar murid pewaris, karena dia adalah murid Nancy Ji. Bahkan Karafli mengatakan di kondisi puncaknya, dia masih jauh lebih rendah dari Nancy Ji, apalagi dia. Pergi coba saja, Andreas yang melirik Jericho yang. Meski takut, Jericho yang mengangguk, bangkit perlahan, dan melompat ke panggung pertandingan. Fuya, katakan, anak muda bernama Jericho yang ini bisa bertahan beberapa ronde. Teresa Donghuang, yang berada di dalam kehampaan, sangat tertarik, dan mengatakan sepatah kata. Ini. Fuya mengelus jenggotnya dengan ringan, merenung sejenak, lalu berkata, setidaknya 3 ronde. Setidaknya bisa bertahan 2 ronde, murid pewaris sekte Heng Yue peringkat ke-7, mustahil kalah dalam 1 ronde. Kalau begitu mari kita bertaruh, aku yakin dia tidak bisa bertahan 1 ronde pun. Aku bertaruh 3 ronde. Saat keduanya saling menggoda, Jericho yang di panggung pertandingan sudah mengeluarkan pedang spiritualnya dengan suara dentingan. Alisnya menempel dengan sinar spiritual, dan dia mengeluarkan senjata spiritualnya. Walaupun begitu, telapak tangannya masih berkeringat.
Melihat Nancy Ji di seberang, ekspresinya acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya bergerak sedikit, duduk bersila di udara kurang dari 10 kaki di atas tanah, menjentikkan tangannya, dan mengeluarkan sebuah kecapi. Pergerakan ini membuat para penonton terkejut. Duel di panggung pertandingan, kamu malah bermain kecapi. Seng. Saat keempat sisi terkejut, Nancy Ji menjentikkan tangan gioknya dan dengan lembut memetik senarnya. Kemudian, suara kecapi terdengar dari ketinggian langit. Jari-jari giok Nancy Ji dengan ringan memetik senar. Dia seperti gadis misterius langit 9, sedang memainkan 9 lagu peri. Di sini, tidak ada suara lain, hanya suara kecapi. Sebuah suara yang jernih terdengar di telinga, seperti salju yang tersebar, seperti angin yang bertiup, memetik kesedihan, melantunkan kesunyian. Semua orang tertarik dengan suara kecapi, dan suasana hati mereka tenggelam di dalamnya. Banyak orang menyentuh wajah mereka secara tidak sadar, merasa basah, kemudian menyadari itu adalah air mata. Di bawah, di kursi sekte Hang Yue, Harley Ye menggelengkan kepalanya, mendapatkan kembali akal sehatnya, berbalik dan melirik Harley Situ dan yang lainnya. Mereka masih tenggelam dalam suara kecapi, dan ekspresi di wajah mereka juga bingung. Suara kecapi yang sangat mengerikan. Harley Ye mengerutkan kening. Sekarang kamu tahu betapa menakutkannya tubuh Xuanling. Fancy Chu berbisik pelan, orang seperti dia secara alami tidak akan terpengaruh oleh suara kecapi Nancy Ji. Jika tidak, Nancy Ji benar-benar sangat misteri. Jika pikiranmu tidak kuat, kamu akan mengalami kekacauan, Fancy Chu berkata dengan ringan. Bersambung. Bab 206, Nine Hidden Fairy Song. Aku mengerti. Harley Ye mengangguk, kemudian melihat ke bawah panggung pertandingan. Di atas panggung, Nancy Ji masih memetik senar dengan ringan, berlama-lama dalam kilauan giok di sekujur tubuhnya, diselimuti kecemerlangan ilahi, seperti peri di dalam dingin yang luas, jauh dan tak terjangkau. Memandang jauh dari Nancy Ji, dia menatap Jericho yang di seberangnya. Seperti yang dia duga, Jericho yang berdiri di sana dengan bodoh, dengan air mata berlinang dan tatapan bingung. Bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa pedang spiritual di tangannya telah jatuh dari tangannya. Bahkan senjata spiritual yang tergantung di kepalanya telah kehilangan kilaunya. Aku tidak tahu kapan Nancy Ji berhenti, tetapi lagu Nine Heavens masih tertinggal di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan, murid ketiga sekte tersadar dari kelinglungan mereka dan menatap panggung pertandingan dengan bingung. Musik macam apa ini? Auranya sangat jahat. Rasanya seperti sedang mimpi. Kenapa aku menangis? Nine Hidden Fairy Song, gadis Xuanling ini, tidak sederhana. Teresa Donghuang berkata dengan santai di tengah kehampaan. Kali ini gadis itu akan menentang langit. Di bawah, Tuan Suge menghela nafas, tidak lupa melirik Desi di sampingnya. Kamu kalah darinya, tapi tidak salah kalau kamu kalah, kalian tidak berada di tingkatan yang sama. Desi mengerutkan bibirnya, sedikit tidak senang. Yona, kamu sekarang tahu apa artinya ada langit di atas langit, kan? Bino Sangguan dari keluarga Sangguan melirik Yona Sangguan. Yona Sangguan mengangguk ringan, matanya yang indah juga penuh keterkejutan. Di kursi tinggi, Ken Cheng dan yang lainnya melihat sekeliling ke arah sekte Hang Yue dan sekte Qing Yun, tersenyum ringan. Hanya satu melodi saja, sudah membuat kalian linglung, apalagi begitu banyak teknik rahasia yang dimiliki Nancy. Puff. Suara keterkejutan dari semua sisi. Jericho yang berdiri bodoh di atas panggung pertandingan, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dia setengah berlutut di tanah, ekspresinya sepucat kertas, auranya yang sudah tidak teratur,
langsung dihilangkan secara ekstrim. Adegan ini membuat seluruh penonton tercengang. Tubuh Xuanling ini bukan kekuatan biasa. Murid pewaris sekte Hang Yue ke-7 dikalahkan bahkan tanpa satu gerakan pun. Lagu aneh itu terlalu jahat. Lihatlah, sudah aku katakan, kan? Hanya satu ronde. Di tengah kehampaan, Teresa Donghuang berbaring malas di kursi. Saat dia berbicara, dia tidak lupa melirik Fuya di sampingnya dengan penuh minat. Aku masih meremehkannya. Fuya menghela nafas dan mengelus jenggotnya. Dia memberi harapan untuk penyatuan 3 sekte. Di samping, Xuan Chen, yang sudah lama tidak berbicara, menunjukkan senyum langka. Dalam waktu dekat, sekte Xuan dinasti Dacu pasti akan semakin berjaya. Di bawah, Jericho yang telah dibawa kembali ke kursi sekte Hang Yue. Jericho yang masih pucat dan sedikit mengigau, terkadang 2 garis air mata mengalir di pipinya. Jiwanya trauma. Len Sichu menekan alis Jericho yang, membantu Jericho yang untuk menyingkirkan kekuatan aneh yang melekat pada jiwa. Maksud Paman Guru, musik kecapi Nancy Ji adalah teknik rahasia yang menyerang jiwa. Harley Situ menatap Len Sichu dengan ragu. Sambil menyembuhkan Jericho yang, Len Sichu mengangguk ringan. Kalian hanyalah penonton, saat mendengar lagu itu, akan kehilangan akal, apalagi Jericho yang, kita harusnya merasa beruntung. Nancy Ji tidak mengambil tindakan maut, jika tidak, satu melodi saja sudah cukup untuk membuat Jericho yang kehilangan semua kultivasinya. Begitu kata-kata ini keluar, Harley Situ dan yang lainnya tersentak. Di sisi lain, Nancy Ji telah kembali ke tempat duduknya di bawah perhatian semua orang. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Dia menutupi wajahnya dengan kerudung polos, dan ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah gangguan di dunia tidak bisa membuat suasana hatinya bergejolak sama sekali. Tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk menang melawanmu. Melihat Nancy Ji dengan tenang, mata Harley Ye menjadi cerah dan gelap. Kekuatan Nancy Ji jauh di luar dugaannya. Di antara orang-orang segenerasi dengannya, hanya mantan kekasihnya yang bisa memberinya tekanan seperti itu. Dia merasa pertandingan 3 sekte ini pasti akan bertemu di panggung pertandingan. Apa yang kamu pikirkan? Di sampingnya, Fen Sichu meletakkan tangan di atasnya. Bukan apa-apa, Harley Ye tersenyum kecil. Suara kecapi, para penonton masih linglung. Yogini dari sekte Hang Yue, murid pewaris peringkat kedua, telah berdiri, sementara di seberangnya, Aaron Zhou dari sekte King Yun, murid pewaris peringkat pertama juga segera bangkit. Pertempuran selanjutnya akan menjadi pertarungan duel di antara mereka. Di bawah perhatian semua orang, keduanya berdiri. Aaron Zhou tampak main-main, dia tidak menatap Yogini, tapi melirik ke Rafli yang masih duduk di kursinya dengan penuh minat. Sebagai murid pewaris sekte King Yun peringkat pertama, yang menarik perhatian di sekte Hang Yue hanyalah murid pewaris peringkat pertama, Karafli. Karafli sekarat, sepertinya sekte Hang Yue hanya tertinggal kamu. Dengan senyum menggoda, Aaron Zhou mengalihkan pandangannya ke Yogini. Yogini terdiam dan tampak acuh tak acuh, berdiri dengan tenang di atas panggung pertandingan, seperti patung, tetapi aura dalam tubuh meningkat dengan cepat, dan temperamen seluruh orang seperti pedang tajam yang akan keluar dari tubuh. Kamu masih jauh sekali. Aaron Zhou mencibir, aura di tubuhnya juga naik pada saat yang sama. Dan aura mendominasi yang luar biasa telah menutupi seluruh tubuhnya, memadat menjadi sepotong baju besi. Yo, armor astral. Melihat armor astral di tubuh Aaron Zhou, Teresa Donghuang di kehampaan langsung melihat ke samping, melihat Xuan Chen di sampingnya dengan penuh minat. Xuan Chen, kamu tidak asing dengan metode rahasia ini, kan? Mendengar ini, Xuan Chen menghela nafas diam-diam. Dia harusnya adalah keturunan dari murid keduaku, Guang Long.
Di usia seperti itu, bisa mengubah energi astral menjadi armor. Tidak heran dia bisa menjadi murid pewaris peringkat pertama Sekte King Yun. Di sampingnya, Fuya membelai janggutnya dengan santai. Boom, boom. Sementara ketiganya berbicara, pertempuran di bawah sudah dimulai. Yogini, yang meledak ke puncak momentum, benar-benar seperti pedang pembunuh, dan gerakannya tidak ada tandingannya. Di sisi yang berlawanan, Aron Zou, dengan aura yang lebih kuat, aura yang kuat sedikit menekan Yogini, dengan pancaran sinar spiritual di sekujur tubuhnya, serangannya bahkan lebih licik. Keduanya adalah murid pewaris di sekte masing-masing. Semuanya memiliki banyak metode rahasia. Sejak pertandingan dimulai, aura metafisik yang indah menarik perhatian penonton dari segala arah. Di kursi, Harley Ye samar-samar membuka mata keabadiannya lagi. Matanya menyipit lebih dari sekali. Dia menatap armor astral yang dikenakan Aron Zou. Armor aneh itu benar-benar tidak terlalu kuat. Harley Ye bergumam, cahaya pedang kakak seperguruan Yogini tidak ada tandingannya, tapi setiap kali hanya bisa memercikkan api pada armor astral itu. Itu adalah armor astral. Di samping, Fen Shichu sepertinya mengetahui keraguan Harley Ye dan berkata dengan santai. Apa misteri dari metode rahasia ini? Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Fen Shichu. Ini adalah semacam teknik rahasia yang mengolah baik di dalam maupun di luar. Yang disebut energi astral bawaan adalah energi positif dan kuat, kekuatan esensi tulang, mengambil kekuatan, esensi energi, pemurnian, menjadi kuat dan kokoh. Fen Shichu berkata perlahan, meskipun armor astral juga energi, tapi itu jauh berbeda dari energi sejati dan kekuatan spiritual. Ini lebih murni, mengangkat energi melindungi tubuh. Ini adalah metode rahasia terbaik dalam teknik hitam pertahanan. Jika berbicara tentang murid ketiga sekte, Aron Zou mungkin bukanlah penyerang terkuat, tetapi pertahanannya bisa diakui sebagai yang nomor satu, dan tentu saja, tubuh Xuan Ling tidak termasuk dalam daftar ini. Guru, kamu tampaknya sangat akrab dengan armor astral bawaan ini. Fen Shichu tersenyum sedikit. Saat aku mengembara, aku mendengar sedikit dari senior dunia tersembunyi, hanya umum saja. Kalau begitu kamu tidak mencoba berkultivasi. Harley Ye tersenyum. Fen Shichu menggelengkan kepalanya sedikit. Armor astral bawaan positif dan kuat, tidak sesuai dengan fisikku. Terlebih lagi, metode rahasia semacam ini paling baik dilakukan oleh pria. Jika dilatih oleh wanita, bukan hanya tidak terpakai, sebaliknya, juga akan terluka. Ternyata begitu, Harley Ye berkata sambil melihat ke arah panggung pertandingan lagi. Bersambung.